Oke, kali ini mungkin kita akan belajar tentang JavaScript. Mungkin sebelumnya kita akan coba belajar instalasi toolsnya dulu, di mana nanti saya akan gunakan Notepad++ ya. Oke, nanti akan saya singkat aja cara instalasi Notepad++. Tapi Anda boleh menggunakan yang lain, mau pakai Visual Code, mau pakai yang lain pun nggak ada masalah ya. Oke, untuk belajar tentang JavaScript, mungkin Anda bisa menggunakan banyak editor ya. Kali ini saya contohkan menggunakan editor, yaitu menggunakan Notepad++. Jadi Anda bisa download dulu Notepad++, kemudian tinggal Anda install. Di sini saya contohkan, saya ingin install sebuah Notepad++. Nah, nantinya Notepad++ ini bisa Anda gunakan untuk editor ya, untuk nulis pemrograman di JavaScript dan HTML maupun CSS ya. Sebenarnya ada banyak yang lain yang bisa Anda coba, tapi saya memilih Notepad++ karena kesimpelannya, jadi sangat simpel, sangat sederhana, dan sangat mudah dipakai ya. Oke, nanti kalau ada yang lebih bagus, Anda bisa nyoba menggunakan VS Code ya, atau VS Code. Oke, kali ini kita coba belajar untuk membuat sebuah JavaScript sederhana. Untuk kita coba testing apakah Anda sudah mulai paham tentang bagaimana di dunia JavaScript ya. Oke, mungkin tahap pertama Anda harus paham bahwa JavaScript itu merupakan kode yang diupdate dalam seperti ini. Anda ketikkan script dan ditutup dengan script. Nah, kemudian Anda bisa simpan latihan ini menjadi contoh, misalnya di sini saya simpan menjadi latihan pertama. Nah, untuk ekstensinya, karena JavaScript ini sebenarnya embed ke HTML, Anda boleh menggunakan ekstensi HTML sebenarnya. Jadi otomatis sama browser nanti akan dibaca dia dalam konteks sebagai JavaScript. Nah, otomatis di sini karena sudah dideteksi sebagai script, warnanya juga akan berubah menjadi sebuah kode JavaScript. Oke, contoh program yang sederhana adalah sebuah alerting. Alerting itu muncul seperti pop-up atau seperti dialog box. Jadi di sini misalnya Anda munculkan misalnya selamat datang di belajar JavaScript. Oke, Anda jangan lupa save. Nah, kemudian ketika ini sudah berhasil, Anda bisa buka. Ini Anda silakan buka filenya ada berada di mana. Nah, kemudian di sini ada di sini contohnya. Oke ya, karena ada di sini, Anda bisa buka. Contoh bukanya Anda tinggal buka open with, terserah browser Anda yang pakai. Kebetulan saya pakai Chrome. Jadi silakan Anda buka pakai Chrome. Nah, di sini adalah contoh sebuah JavaScript yang sudah berhasil Anda jalankan. Tinggal di sini ini merupakan sebuah alert. Alert itu semacam pop-up ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ada banyak tutorial tentang JavaScript. Salah satu yang bisa Anda kunjungi ini dari w3school, w3school.com/js. Jadi ini spesial khusus bahas tentang JS ya. Jadi JS dari awal sampai yang agak advance-nya. Oke. Anda boleh kunjungi ini w3school.com/js. Mungkin nanti kita nggak akan langsung banyak belajar, kita hanya belajar intro dulu. Untuk belajar dalamnya kita akan lihat di sesi selanjutnya ya. Oke. Mungkin sedikit pengantar dulu apa itu JavaScript. Saya ambil dari materi di sini biar Anda juga bisa buka-buka di sini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa JavaScript adalah programming language dari HTML dan web ya. Di sini disampaikan memang JavaScript didesain sangat mudah dipelajari. Oke. Nah, ini bagian ini agak menarik. Pertanyaan adalah, kenapa kita harus belajar JavaScript? Kenapa Anda kemarin sudah belajar HTML dan CSS? Apakah cukup atau memang kurang? Nah, di sini dijelaskan bahwa masing-masing punya peran yang berbeda-beda ya. Oke. Contoh di sini dibilang bahwa JavaScript adalah salah satu dari 3
bahasa yang akan kita gunakan dalam pengembangan web. Jadi 3 bahasa wajib ini adalah HTML, yang kedua CSS, dan yang ketiga adalah JavaScript. Nah, dijelaskan HTML ini untuk apa. Jadi HTML ini lebih ke arah untuk mendefinisikan konten dari sebuah web page. Sedangkan CSS ini untuk menentukan layout atau tampilan atau penampakan dari sebuah web. Jadi untuk aspek keindahan itu nanti ada di CSS. Sedangkan JavaScript sendiri ini adalah sebuah program untuk kelakuan atau behavior dari sebuah web page itu. Jadi misalnya Anda pengen nanti ketika diklik bagaimana, ketika nanti kita mengisi ada warning atau bagaimana, nah itu fungsinya JavaScript ya. Jadi perlu Anda ingat, meskipun Anda sudah kuasai HTML dan CSS, mungkin itu belum terasa lengkap kalau Anda belum belajar JavaScript. Jadi JavaScript ini dalam dunia web sekarang ini sangat diperlukan juga ya sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya Anda coba buka bagian JS Where To ya. Jadi di sini dijelaskan mungkin dari awal, dari atas ya, kita bisa lihat bahwa tadi sudah kita lihat contoh di awal bahwa JavaScript ini akan diawali dengan sebuah tag script ya, dan ditutup dengan /script. Jadi contoh yang di sini ya, oke. Jadi ada diawali dengan script, ditutup dengan /script ya. Tadi udah dicoba ya untuk latihan awalnya, oke. Kemudian JavaScript ini sebenarnya nanti akan kita belajar lebih dalam. JavaScript ini akan mengandalkan namanya dia yang punya function, dan nanti dia juga ada yang namanya event ya. Oke. Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, ada namanya function dan event. Nah, untuk penampatannya JavaScript ini bisa Anda letakkan di mana saja pada prinsipnya ya. Jadi ini kelebihan dari JavaScript. JavaScript ini kan di-embed di HTML, jadi Anda bisa letakkan dia di head atau bahkan di body juga boleh. Jadi kita akan lihat contoh yang paling sederhana di sini. Di sini bisa Anda lihat mana yang kode HTML. Ini kode HTML ya. Ada head, di sini ada head. Kemudian di sini body, di sini body. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa script JS-nya ada di bagian head-nya. Sini ada script, ini ada script. Oke. Nah, kemudian di sini langsung dicontohkan, nggak apa-apa kita lompat. Kita belajar membuat sebuah function. Di sini ada function. Dikasih nama my function. Sebenarnya penamaannya boleh bebas, my function. Di sini Anda boleh memanggil bahwa intinya adalah dia get element by ID. Get element by ID. ID-nya mana? ID-nya yang demo. Nah, di sini sebenarnya dia lagi mencari sebuah HTML element yang ID-nya dikasih nama demo. Kalau ini nggak ada yang terjadi ya ini fungsi nggak akan jalannya. Oke. Kita lihat di bagian kode HTML-nya. Kode HTML di sini ada H1 untuk judul. Nah, di sini adalah paragraf. Nah, yang unik di sini adalah paragrafnya. Di sini adalah menggunakan ID ya. Di sini ada ID demo. Dan isi defaultnya pada awalnya adalah paragraf. Oke, jadi di sini isinya paragraf. Kemudian di bawah di sini ada button dengan kasih nama try it. Nah, inilah yang disebut sebagai event ya, event yang namanya on click. Jadi event buttonnya adalah di event berdasarkan klik. Jadi ketika button ini saya klik, dia akan menjalankan fungsi ini, my function. My function ada di mana? My function sudah didefinisikan di bagian sini. Ya, di bagian di sini. Jadi sebenarnya ketika saya klik button ini, dia akan memanggil fungsi ini. Fungsi ini untuk apa? Bisa Anda lihat di sini contohnya adalah tadi saya ulang kembali ya. Dia dokumen get element by ID. Berarti ID yang ini demo. Nah, di sini ada tambahan inner HTML. Jadi HTML innernya di dalamnya akan saya rubah. Rubahnya dengan apa? Nah, ini dirubahnya dengan ini. Paragraph change. Jadi nanti seolah-olah ketika saya klik button ini, yang terjadi adalah tulisan yang ada di dalam P ini berubah menjadi paragraph change. Anda boleh rubah dengan apapun ya. Oke.
Oke, kita akan coba script ini ya. Kita akan coba script ini. Anda bisa, untuk kali ini nggak apa-apa, kita copy paste dulu. Saya copy paste di sini, bikin baru aja sebuah file. Kemudian Anda simpan sebagai, saya latihan 2 ya, latihan 2 js.html. Nah, kemudian tinggal Anda buka latihannya. Anda coba run di browser ya. Nah, ini ada sebuah title, kemudian ada sebuah paragraf. Ini ada sebuah button. Nah, ketika saya klik button ini, nah, buttonnya berubah menjadi paragraph change. Ketika Anda klik lagi, ya sudah, ini karena ini sudah 2 kali, dia akan kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini Anda bisa ubah juga isinya, misalnya contoh yang ini tadi Anda rubah, misalnya ini di dalamnya ya. Ini paragraf yang saya ubah. Sambil kliknya. Try it-nya kita rubah ya, misalnya kita rubah menjadi sebuah tulisannya. Ubah data misalnya ya. Jangan lupa Anda save. Dengan demikian Anda bisa buka lagi. Ini tinggal Anda refresh atau F5. Oke. Ini ada button ubah data, sekarang berubah ya. Ketika saya klik, nah sudah berubah ya. Jadi paragraf yang saya ubah. Oke, ini sedikit kita ulang sedikit ya. Jadi ini kode yang tadi, mungkin saya perbesar sedikit biar Anda kelihatan. Jadi kurang lebih scriptnya ada di bagian head. Kemudian ini ada kode di body HTML. Ada 3 bagian ya. Ada title, ada paragraf, dan yang bawah adalah button. Saya ulang lagi, di sini JavaScript menggunakan 2 tipe ya. Ada function, ada yang namanya event. Jadi ini adalah fungsi atau function yang akan dipanggil berdasarkan on event. Jadi eventnya ada banyak, nanti ada on click, on blur, on apa. Nah, bisa Anda sesuaikan dengan eventnya. Jadi ini contoh misalnya on click ya. Jadi on click bisa Anda lihat di sini. Nah, ketika on click, dia memanggil my function. My function ini tugasnya apa? Tugasnya adalah contoh di sini. Nah, ini contohnya ya. Oke. Contohnya adalah mengubah paragraf yang ID-nya demo menjadi tulisan yang ini ya. Oke, kali ini kita coba lanjutkan. Kita coba tambahkan satu button lagi dan dia satu function lagi. Jadi di sini saya tambahkan satu button lagi. Saya copas lagi ya. Tipenya button. On click-nya saya rubah, misalnya ini saya rubah misalnya jadi fungsi yang kedua, saya tulis dengan ubah kedua. Ini saya ubah paragraf kedua. Nah, jangan lupa di HTML-nya karena dia berdasarkan ID, ini juga Anda harus buat paragrafnya. Nah, contoh di sini paragraf yang kedua saya kasih ID adalah misalnya paragraf 2 ya, biar Anda sedikit paham ya. Di sini isinya mungkin saya rubah sedikit jadi paragraf 2. Oke, bisa Anda lihat ini baru HTML-nya saja. Bisa Anda lihat ini kode programnya. Nah, kira-kira yang kurang apa? Ya, betul ya. Kira-kira yang kurang ini function-nya. Function JavaScript-nya karena saya membuat yang ini, yang ubah kedua, otomatis Anda juga harus membuat function yang kedua. Jadi saya contohkan di sini, saya kopikan lagi. Karena ini masih belajar, jadi kita nggak apa-apa ya. Kita copas-copas dulu ya. Saya kopikan di bawahnya. Jangan lupa namanya sesuaikan dengan nama yang sudah kita didefinisikan di sini. Di sini juga di JavaScript berlaku case sensitif. Jadi kalau Anda menggunakan huruf besar huruf kecil, hati-hati. Jadi harus selalu konsisten ya. Oke. Ini saya rubah namanya biar sama. Oke. Jadi saya punya nama fungsinya atau nama functionnya adalah ubah kedua. Oke. Selanjutnya ini jangan lupa juga yang mau dirubah ID yang mana atau paragraf yang mana. Contoh saya pengen rubah yang paragraf 2, berarti ini harusnya paragraf 2 ya, bukan demo lagi ya. Ini saya rubah jadi demo. Nah, kemudian biar ini agak sedikit
berbeda, ini juga saya rubah menjadi misalnya contoh paragraf 2 diubah. Oke, mungkin bisa Anda lihat dulu ini program lengkapnya, bisa dilihat ya. Jadi ada dua fungsi, ada HTML-nya di bawah. Nah, ketika Anda sudah lihat, Anda coba. Sekarang Anda balik ke browsernya. Kita coba refresh ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa ada dua button dan ada dua paragraf. Tadi yang button pertama sudah kita kodekan ya. Kalau saya klik, nah ini paragrafnya jadi berubah. Sekarang kita tes button yang kedua. Kalau saya klik, dia terjadi nggak? Berubah nggak dia? Kita coba ya. Klik, oke, paragraf 2-nya sudah dirubah. Oke, di sesi ini Anda sudah bisa berhasil menambahkan sebuah button dengan fungsi JavaScript dan ada eventnya. Eventnya jadi Anda ingat-ingat adalah event on click ya. Eventnya adalah event on click. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tantangan selanjutnya, kita pengen mencoba menambahkan satu button lagi. Nah, button kali ini bukan mengubah paragraf, tapi kita pengen kayak yang tadi di awal. Buttonnya adalah mengeluarkan alert ya, atau mengeluarkan pop up ya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya buat dulu. Di sini fungsi buttonnya. Misalnya saya kasih nama cek ya. Oke. Kemudian fungsinya ini juga harus saya rubah namanya. Namanya bukan lagi ubah kedua. Misalnya saya kasih nama juga yang sama cek ya. Oke, cek. Jadi di sini nama fungsinya cek. Eventnya masih sama yaitu on click. Nah, kemudian jangan lupa Anda membuat functionnya juga ya. Ini saya lagi-lagi saya copas lagi aja nggak apa-apa. Saya copas. Di sini saya ganti namanya cek. Nah, bagian isinya nggak lagi yang ini, tetapi seperti yang tadi di awal ya. Kita belajar menggunakan alert ya. Contoh di sini saya isi tulisannya adalah terima kasih Anda sudah cek kami. Misalnya ini cuma contoh ya. Oke. Ini contoh kodenya bisa Anda lihat. Ada function. Kemudian ada buttonnya, ada on click. Paragrafnya perlu nggak? Dalam konteks ini kita nggak perlu lagi paragraf karena kita tidak sedang bermain dengan paragraf lagi ya. Kita hanya bermain dengan alert ya. Oke, kita cek hasilnya dari browser. Jangan lupa di refresh dulu. Oke, di sini kita kelihatan buttonnya sudah jadi ada 3. Ubah data, ubah paragraf, dan cek. Karena kita mau nyoba yang cek, kita coba dulu yang cek ya. Kita coba klik cek. Nah, terjadi ya ketika saya tombol klik cek, saya tekan hasilnya adalah muncul semacam alert atau pop up ya. Nah, kalau ini kelebihannya kalau Anda klik lagi, dia bisa muncul lagi. Pertanyaannya, apakah yang ini masih jalan ya? Kita coba saja ya. Klik. Nah, ini masih bisa berjalan. Dan ini klik, ini juga masih bisa berjalan. Ya, mungkin ini latihan pertama kita. Nanti bisa kita lanjut untuk latihan selanjutnya. Kita lihat di video-video kita selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa ya untuk latihan kita selanjutnya ya.